pada saat orang lagi berpacaran ya, Ya. sudah menjalani sebuah hubungan, entah itu baru atau lama, misalnya seperti itu. Wanita sudah punya pacar, mengunggah sebuah foto pasangannya ya, pacarnya ya, dengan caption bahwa kamulah pemenangnya, bahwa kamulah orang yang paling aku sayang, tidak ada yang lain misalnya. Iya. Sebenarnya yang ada di pikiran wanita itu, apakah iya benar-benar dia itu benar-benar tulus dan itu menjadi sebuah bukti bahwa dia itu benar-benar cinta dan sayang kepada pacarnya itu tadi sih, apa enggak sih? Terkadang ada dua hal. Apa aja tuh? Itu apa ya? Cuma satu itu untuk membuat sesuatu itu kan kadang untuk menghargai pasangan aja. Dan yang kedua itu bisa jadi dia memang benar jatuh cinta sama pasangannya. Dia membuktikan sama pasangannya itu bahwa dia bikin status kayak di story WA itu kan, bahwa dia memang benar-benar sayang sama pasangannya. Itu yang memang benar-benar sayang memang ada ya. Iya. Tapi kalau misalnya nih dia nggak sayang, itu tetap dilakuin ya. Iya, karena menghargai pasangan. Menghargai pasangan. Iya. Tapi kalau misalnya kan ada orang yang nggak mau mengunggah foto Iya. pasangannya dengan alasan tertentu ya, misalnya entah dia karena belum benar-benar cinta, Iya. belum benar-benar sayang, kayak di privasi ya gitu. Itu sebenarnya dia itu yang ada di pikiran wanita itu, dia itu masih menjaga hati yang lain atau gimana? Kadang itu bisa juga sih untuk menjaga hati yang lain, ada juga yang untuk yang menghargai orang lain juga. Banyak yang kita temui di zaman sekarang ya, dengan caption yang sangat menarik. Dia benar-benar cinta, seolah-olah dia itu benar-benar sayang kepada pasangannya. Padahal dia tuh lagi selingkuh gitu kan. Ada juga sih yang kayak gini, dia bikin story. Kan di story itu kan bisa dilihat dari semua kontakan. Kayak gini, dia bikin story sama pasangannya bahwa kalau dia itu cinta sama pasangannya. Tapi kadang di dalam hati dia tuh enggak. Kadang dia bikin story tuh dia pengen tahu, siapa tahu kan mantan dia lihat. Untuk manas-manasin iya, gitu ya? Untuk manas-manasin saja kadang. Sudah move Cuma on. pengen, ya. Oh gitu. Siapa tahu kan dia bikin SW kayak gitu, mantannya lihat, dia udah Tujuannya punya apa? pasangan. Tujuannya apakah biar mantannya cemburu terus ngajak iya. balik lagi, atau Iya. memang benar-benar Bisa jadi lepas? bikin mantannya cemburu, pengen ngajak balikan lagi. Kadang kan hal yang kayak gitu kan salah sebenarnya. Bukan tujuan mantan yang ngajak balikan atau cemburu, malah bikin kesel. Tapi yang di pikiran wanita tuh sebenarnya apa? Pengen Tujuannya bikin dia kesel sama cemburu aja. Oh gitu ya. Untuk yang itu untuk wanita yang nggak bisa move on dengan pasangannya. Iya. Iya kan? Kalau nggak bisa move on kayak gitu. Tapi kalau misalnya dia benar-benar nggak ada cowok lain, tapi itu jadi kebenaran yang ada di pikiran dia lah, berarti kan. Iya. Kalau memang dia itu benar-benar cinta dan sayang ya. Ya, bisa jadi. Karena di zaman sekarang itu banyak orang lagi selingkuh nih. Tapi dia nggak ingin hubungan dia dengan pacarnya itu hancur. Akhirnya dia selingkuh, tapi dia mengunggah foto dengan caption tertentu, dengan caption kalau dia itu benar-benar sayang dengan pacarnya, padahal dia itu punya selingkuhan gitu loh. Kan banyak ya kayak gitu. Kadang kan jangan salah loh, SW itu bisa di privasi, hanya khusus untuk dia, dan yang kan SW itu bisa dijadikan dua. Kayak pribadi misalnya. Ya, kadang tuh ada dua hal sih. Ya udah kami bilang tuh. Untuk SW itu kadang ada yang untuk teman pribadi, kadang ada yang untuk si A atau si B gitu nah. Agar mantannya itu Iya, cemburu. gitu, ada yang kayak gitu coy. Itu yang nggak bisa move on ya. Iya, bagi yang nggak bisa move on. Ada juga bagi yang lagi kesel, dia bisa selingkuh sama pasangannya. Tapi kan ada loh, dia lagi selingkuh, tapi dia semakin dia kencang selingkuhnya itu,
dia tetap mengupload foto cowoknya itu di snapnya gitu kan, Ada. dengan tujuan ya mungkin karena biar Nggak ketahuan. kan. Kalau dia selingkuh. Tujuannya untuk meyakinin cowoknya Iya. aja gitu kan. Tapi terkadang kita yang bikin SW, tapi cowok kita nggak pernah, itu kenapa alasannya? Kalau cowok nggak pernah bikin snap dengan pasangannya itu, yang percaya mungkin karena mungkin bisa jadi karena memang nggak percaya diri punya pasangan itu. Atau malu atau gimana? Kalau dia malu mempunyai mengupload foto pacarnya, malu. Kenapa dia pacarin? Enggak, bukan karena dia malu. Oh, jadi Kalau malu, kenapa dia jadiin pacar, ya kan? iya. Dia nggak mau menunjukkan seperti itu. Bisa jadi dikarenakan cowoknya ini memang punya banyak cadangan kan, menjaga orang lain gitu loh, Oh, kayak gitu. Kalau cowok tuh kayak gitu. gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak pernah diupload foto pacarnya ini tadi, Iya. biasanya cowoknya itu punya banyak cadangan dan dia memang benar-benar menjaga orang lain Oh, gitu, biar berarti dia itu nggak mau menyakiti orang sekitar dia. bukan sih, bukan nggak mau menyakiti sih, nggak ada zamannya, Nggak ada. zaman sekarang nggak mau menyakiti ya, tapi dia lebih Menjaga, ya. menjaga biar nggak perasaan yang lain. biar nggak kehilangan Oh, yang sekitar- cewek-cewek lain misalnya gitu kan, ceweknya sama aja gitu dah, cewek Iya, sama. kan. Kayak gitu. Jadi jangan dibilang takut menyakiti, nggak ada. Dan misalnya seorang perempuan yang aku temuin itu banyak banget yang dia nggak mau menjalin hubungan, punya hubungan berpacaran gitu kan. Itu memang sudah mungkin ada banyak lah kalau di zaman sekarang yang memang nggak mau menjalin hubungan berpacaran dengan tujuan itu tadi, nggak mau kehilangan orang lain yang lagi PDKT sama dia. Terus kalau misalnya untuk kamu sendiri, apa yang kamu rasakan saat kamu benar-benar ingin memiliki seorang jadi teman hidup kamu, jadi suami kamu misalnya? Ya, ingin meyakinkan dalam hubungan itu bahwa kalau dia itu memang tujuan kita untuk ke depan. Untuk Apa yang bikin kamu yakin? dia membuktikan bahwa kalau dia itu benar-benar laki-laki yang baik. Nah gitu. Terus So, dia mengucap kayak bilang mau nggak nikah, gitu. tapi harus dibuktiin, jangan ngomong doang. So, memang dia ada untuk menikah, ya kenalkan kami kepada orang tuanya. Udah dengan keluarganya ya. Gitu. Nggak harus ngomong doang, ya dibuktiin dong. Terus kayak mulai nabung gitu kan. Kayak nabung. Kan banyak orang laki-laki kalau ditanyain kamu serius nggak sama aku, ya dia jawabnya serius kan. Tapi langkah-langkah untuk menuju keseriusan itu nggak Nggak mudah. dilakuin gitu loh. Iya, cuma Nggak ada ngomong. nabung, nggak ada misalnya nggak ada ngenalin ke Iya, ada sih. keluarganya kan. Dia pernah juga bilang mau nggak nikah. Ya, kalau waktu untuk terdekat ini belum siap sih, soal kita baru kenal kan. Itu wajar lah. Iya, kita harus butuh komitmen dulu, mengenal siapa kamu dan aku. Harus tahu dulu siapa keluargamu dan aku gitu, nak. Kamu tahu siapa saya dan kamu gitu. Kalau memang untuk menikah, ya buktiin, jangan ngomong doang. Tapi dia pernah bilang, aku mau menabung dulu. Kalau sudah cukup, ya kita laksanakan, katanya. Oh gitu. Itu udah bisa bikin wanita itu Ya yakin ya dari situ. ya kita menabung dulu ya. Kalau untuk waktu terdekat mungkin belum bisa. Kalau udah tabungan udah banyak, udah cukup, kita lanjut ke jenjang pernikahan. Ya, kalau untuk saya jawab gini, buktiin, jangan cuma ngomong doang. Kita itu butuh bukti. Kadang kan kalau ngomong doang itu nggak cukup. Aku pengen tahu sih, itu tuh gimana ya? Kadang kan bisa bikin percaya dan enggak. Kadang cowok itu rata-rata ngomong doang, nggak ada bukti. Yang namanya bukti itu sekarang ini nggak ada.
kebanyakan janji. Ya kalau Janji itu janji busuk. Iya. Awalnya ngomong manis dan akhirnya menyakitkan. Lalu diam-diam lama-lama meninggalkan, ya kan? Padahal kita sebagai cewek ini dibilang gitu udah langsung seneng. Nggak tahu itu harapannya sangat-sangat bahagia, padahal di balik itu cowok tuh hanya sekedar ngomong doang, nggak ada bukti itu kadang bisa nggak nyata. Iya kan, apalagi Yes, zaman iya juga sekarang sih. iya, apalagi zaman sekarang cuma ngomong doang. Kalau apalagi di saat lagi PDKT baik ngomongnya, udah dapet diam-diam hilang lari. Ya kan, jadi kadang susah untuk dipercaya. Tapi memang yang dilakuin cowok pada saat yang dirasain cowok itu memang benar-benar pada saat dia bilang, ya aku bakal nikahin kamu, aku bakal serius. Itu memang benar sih, cowok itu memang benar-benar ingin memiliki pasangan itu tadi. Tapi ada cowok-cowok tertentu yang memang ya gimana lagi, kalau tanya serius gitu kan. Iya. Tapi kalau misalnya kita ingin memastiin bahwa cowok itu benar-benar serius atau enggak, untuk ke pernikahan itu kan butuh misalnya tabungan, iya, ya. betul. Terus harus dikenalin ke orang tua, kan gitu. Iya, Terus betul. dia memang benar-benar menutup akses cewek lain untuk masuk dalam hidup dia, gitu sih. Kalau itu nggak ada di cowok itu, ngomongnya aja serius tapi masih sana sini, atau dia nggak ada nabung sama sekali, terus dia nggak ada ngenalin ke keluarganya, ya itu bisa dipertanyakan sih. Ya untuk kita pribadi kan kalau sebagai cewek mesti harus dikenalkan lah dulu ke keluarga kan. Jadi dia tahu siapa kita. Kalau masih disembunyiin ya itu masih apa ya, pertanyaan. Kenapa kami nggak dikenalkan sama keluargamu? Apakah kamu belum siap atau ini masih main-main gitu, ya kan? Kita ini hanya teman ngobrol doang, atau hanya teman untuk jalan-jalan, nggak ada untuk pribadi keseriusan tadi, balik ke janjang untuk dipercayaan untuk nikah tadi. Tapi cewek kan memang suka jalan-jalan. Ya suka sih jalan-jalan, tapi kan kalau untuk komitmen untuk menikah itu kita harus mengenal lebih dekat lagi itu ke keluarga. Kita kan untuk menikah itu lebih dekat lagi ke keluarga, agar dia tahu siapa kita. Oh iya. Saat ketemu dengan pacar, yang bikin wanita itu bosan dengan pacarnya itu gimana? Aktivitas apa aja? Misalnya diajak nonton bioskop terus-menerus nih. Ya Itu bisa bikin bosan atau malah tambah seneng? Kalau untuk nonton bioskop terus itu mungkin bosan. Bosan kok terusan ya? Ya, kalau terusan bosan. Nonton bioskop itu juga ada hari yang tertentu kan untuk menghilangkan jenuh. Sekali ya. Nah, sekali-sekali. Kalau untuk tiap sekali ketemu terus nonton bioskop ya bosan lah. Tapi wanita itu paling suka diajak shopping sih. Ya, suka. Karena berhubungan dengan kebutuhan. Ya, tapi kan tergantung dari pasangan kita juga. Kita sebagai cewek ya harus mengerti lah. Mau sih kayak shopping, tapi kan nengok kondisi dia. Apalagi dia butuh uang untuk menabung untuk ke jenjang pernikahan tadi. Kalau kita sebagai cewek ya oke-oke aja, mau. Siapa nggak mau? Pasti mau lah. Ya. Tapi kalau cewek benar-benar serius sebenarnya nggak mau banyak-banyak ngelakuin kayak gitu kan. Enggak. Kecuali cuma untuk main-main aja, bikin seneng aja. Ya udah, cowoknya habis uang aja ya nggak masalah gitu kan. Yang penting dia seneng kan. Iya. Tapi kalau serius, kalau cewek Itu yang namanya benar-benar egois. kalau cewek yang benar-benar serius sebenarnya udahlah Dia tabung memikir, aja iya. gitu kan. Betul. Penampilan cowok, fisik cowok yang bikin kamu itu jadi ilfeel, yang menurut kamu tuh ih jorok banget sih cowok nih. Itu yang kayak apa sih? Cowok yang berpenampilan seperti apa? Ya udah suka kayak rambut berantakan. Kayak dari baju misalnya ya bau.
Oh gitu. Berarti cowok tuh harus wangi ya. Iya. Terus dari kuku atau Iya, nggak suka kuku panjang. oh gitu. Suka yang rapi berarti ya. Iya. Kukunya rapi. Terus apa lagi? Yang jelasnya tuh ya rapi lah. Nggak suka yang kayak berantak-berantakan itu. Dan nggak suka juga terlalu berlebihan. Berlebihan contohnya Gayanya gimana? kayak berlebihan nian tuh nggak suka. Lebih suka cowok yang pendiam atau cerewet? Lebih suka Banyak ngomong gitu nah. yang banyak. Kalau pendiam itu biasa ya ada dua sih. Gimana? Kadang cowok diam itu ya bisa jadi kita yang susah kalau cowok diam itu. Bukan kalau ketika lagi ada masalah dia diam. Ya, jadi kita gimana mau menyelesaikan masalah kalau dia diam aja. Oh gitu. Kalau yang cerewet ya gimana ya? Kalau cerewet tuh bisa jadi terbuka. Kalau ketika kita ada masalah dia selalu bilang gini-gini. Dan kalau cerewet tuh cerewet yang gimana? Atau cerewet kamu jangan kesini ya, jangan kemana-mana, di rumah aja. Nah, kan kalau kayak gitu kan kita sebagai cewek tuh bisa jadi bosan. Oh gitu ya. Iya. Kan kalau kayak gitu kan terlalu tertekan dalam hubungan, iya kan? Iya sih. Banyak ngatur ya. Iya, banyak aturan. Cerewet kan ada dua hal. Ya bisa jadi cerewet dia untuk menjaga kita demi kebaikan kita juga. Misal jangan pulang malam-malam ya. Kalau mau jalan-jalan boleh, tapi jangan apa ya, pulang malam, nggak boleh jalan sama cowok gitu. Nah, kalau mau jalan sama cewek juga boleh, tapi ya kalau bisa jangan ada cowoknya gitu kan. Biasa ada yang kayak gitu. Itu sebagai cewek ya suka ya kayak gitu. Sebagian enggak juga sih, terlalu banyak aturan. Terlalu banyak aturan. Bukannya kalau diatur itu malah oh cowoknya berarti cinta banget sama aku gitu. Bukannya malah senang. Kalau untuk pribadi enggak begitu. Enggak ya. Enggak suka dia atur-atur. Kalau pasangan kamu selingkuh, kamu bakal maafin atau enggak? Yang namanya selingkuh itu enggak ada tiada kata maaf. Karena kalau kita sudah diselingkuh merasa kita enggak ada dihargai lagi. Dia selingkuh ya lebih baik diam dan minta putus. Enggak ada maafin dulu gitu. Enggak ada kata maaf. Yang namanya selingkuh enggak ada. Oh gitu. Kenapa gitu? Kan dia selingkuh sekali nih, kan masih bisa minta maaf terus dia nggak ngulangi lagi janji itu kan? Janji itu bisa jadi janji. Kadang kan janji itu belum tentu dipastiin. Kalau untuk saya pribadi ya, kalau udah selingkuh ya udah. Untuk apa lagi dilanjut? Kalau dia selingkuh itu berarti dia nggak sayang lagi sama kita. Oh gitu. Iya. Oh iya. Dia kadang kan cowok bilang, kamu selingkuh ya? Bisa jadi aku hilap. Nggak ada yang namanya selingkuh hilap. Nggak ada. Selingkuh itu disengaja dia. Iya, sengaja. Lebih suka dikejar atau ngejar? Lebih suka dikejar sih. Lebih suka dikejar ya. Tapi kan kalau kamu dikejar sama cowok tuh yang cinta sama kamu ya, kamu nggak biasa aja kan? Itu Biasa bukannya rasanya nggak ada perasaan menjalin hubungan dengan orang yang nggak kita cinta itu nggak enak lah. Memang nggak enak sih, tapi kan lebih baik kita dicintai daripada kita mencintai. Kadang dari tumbuhnya tidak mencintai, kalau dia sudah membuktikan bahwa dia mencintai kita, lama-lama kita sebagai wanita ini dulu loh merasa yakin. Apalagi sudah makin lama dia makin mengejar kan. Ya Itu tunggu bisa luluh juga ya. ya bisa. Tapi kalau seandainya itu kan pada saat PDKT, nah pada saat sudah masuk ke hubungan gitu kan, udah berpacaran misalnya, cowok itu lambat laun bakal mengurangi rasa perhatiannya karena nggak ada lagi targetnya. Tadi targetnya pengen diterima, sekarang targetnya sudah nggak ada lagi nih, otomatis dia bakal berkurang itu. Perhatian bakal berkurang karena udah dapet kan. Iya. Apakah itu bakal bertahan perasaan yang tadinya kamu udah lulu tuh? Kan udah mulai tumbuh rasa cinta tuh. Ya gimana ya?
bisa lulus, tapi enggak seperti awal. Rasa tuh ya kita menghargai pasangan kita aja. Kalau untuk mencari alasan misal untuk ya nggak mungkin, kita nggak ada alasan. Jadi selagi itu baik dijalani saja. Oh gitu. Walaupun dia nggak ada seperhatian kayak di awal tadi ya. Enggak. Itu tetap bertahan kalau cewek ya. Iya tetap. Apa malah makin cinta tuh kalau cowoknya nggak begitu perhatian lagi, cuek? Enggak sih. Enggak makin cinta, biasa aja. Misal cowok itu Apa? dia selalu ngasih waktu untuk komitmen sama kami, sering nelpon. Kalau untuk jalannya sering kayak royalitas lah untuk menghabiskan uang, nggak peduli berapa banyak yang harus. Itu cowok kayak gitu tuh serius nggak sih? Kalau hanya sekedar untuk pengen mengenal kita untuk main-main saja sama pasangannya. Ragu ya berarti. Tapi kalau cowok udah semuanya dikasih ke ceweknya, itu biasanya dia serius sih. Iya, terus dia rela menghabiskan waktunya untuk dari jarak jauh dia pulang kerja sampai mau nemuin kami. Apa itu untuk dipercaya atau tidak sih? Gimana ya? Kalau cowok itu kalau dia sering ngilang atau emang setiap hari selalu ngabarin terus? Kalau untuk setiap hari selalu ngabarin terus ya. Ya bisa jadi kalau misalnya cowok itu memang setiap hari itu ngasih kabar, komunikasi terus menerus, itu biasanya memang dia benar-benar cuma kamulah satu-satunya cewek yang diinginkan gitu. Biasanya kayak gitu. Asal dia nggak hilang-hilang ya. Atau memang dia pada saat PDKT, karena orang-orang pacaran tuh, cowok pacaran tuh kan baru PDKT atau pacaran sebulan, 2 bulan, 3 bulan tuh memang kayak gitu. Dia berusaha untuk semaksimal mungkin. Tapi lihat ke depannya nanti apakah masih bertahan seperti itu atau cuma yang dilakukan beberapa bulan itu hanya untuk yakinin aja. Kan kayak gitu. Ya kamu lihat aja ke depannya gimana, apakah dia bakal misalnya memperkenalkan kamu dengan orang tua kayak gitu. Sudah ya. Oke ya, semuanya tergantung lah, tinggal kamu jalanin aja sih. Ya masalahnya itu gini ya, aku menjalin hubungan sama dia tuh ya rasa cinta tuh ada sih, tapi nggak sepenuhnya. Merasa gimana ya, kayak rasa sayang itu ada, tapi beda cara menjalani hubungan sama dia, beda dari yang udah berlalu. Padahal dibilang ya dia lebih baik sih dari masa lalu, tapi menurut hati ini beda. Ya itu berarti tergantung dari, kalau wanita itu kan punya kriteria yang dia mau. Ya memang sih. Kalau kriteria itu nggak ada pada si cowok yang lagi ngejar-ngejar dia juga ngerasa kurang, biasa aja gitu loh. Iya. Coba yang dia lakukan itu, cara-cara yang dilakukan itu terjadi, tapi yang lakuin itu orang yang benar-benar kamu mau, ya itu bikin kamu tambah yakin gitu loh. Nah, dan ada dua lagi ini kenapa ketika kita sudah punya pasangan pengen serius, dan ada lagi yang datang pengen mengenal kita. Berarti kamu cantik, berarti kamu menarik bukan gitu. Karena menarik, karena cantik. Iyalah. Ya mungkin sering ada juga yang pengen ngajak ketemu, bahkan sering lah ketemu, nanti mau ketemu lagi gitu. Nah, bahkan dia menunjukkan kalau dia itu benar-benar sayang sama kami, tapi kami nggak ada rasa sayang sama dia, nggak ada sama sekali. Itu kan namanya godaan orang berpacaran kayak gitu. Jadi ya tergantung kamu sendiri, kamu masih mau setia dengan pasangan atau mau mencoba dengan orang yang baru tadi. Kalau untuk mencoba sama orang baru, enggak sih. Ya itu semua tergantung dari kamunya lah. Ya iyalah, kalau kamu emang yakin dengan yang pacar misalnya, ya udah dijalinin aja dengan pacar. Ya namanya wajar lah. Orang punya
wanita cantik atau cowok ganteng, mereka menjalin hubungan berpacaran, ya jangan salah, mereka berdua itu sama-sama mempunyai kemampuan untuk menarik perhatian cowok lain. Jadi jangan heran lagi ada cowok lain yang suka sama kita pada saat suka sama kamu misalnya ya, pada saat kamu udah punya pasangan. Mungkin kamu punya daya tarik lain yang bikin orang suka sama kamu kan gitu. Tapi kalau untuk itu ya, kalau kita untuk mengejar ganteng doang ya nggak bisa, kita nggak bakal selesai. Kenapa cewek itu suka sama cowok yang nakal daripada cowok yang baik-baik? Karena normal mungkin. Normal gimana? Kenapa cowok yang toksik misalnya ya, itu lebih disukai daripada cowok yang baik-baik, yang bucin kayak gitu? Karena Kenapa kayak gitu? ya Kenapa? Nah, ini kan nakal tuh dari segi apa? misalnya cowok ini suka nyakitin kamu misalnya, tapi kamu kok suka gitu loh dengan dia dibanding dengan cowok yang selalu ada baik-baik dan selalu ada buat kamu gitu loh. Kenapa kamu lebih suka sama cowok yang toksik itu tadi? Karena cowok toksik itu sudah Lebih menantang. iya lebih Gitu. menantang. Lebih menantang ya. Bikin kamu penasaran gitu. Jadi makin lama makin nantang kan, bikin makin penasaran, pengen tahu tujuannya gimana, selesainya gimana. Kan Gitu. tujuannya kamu disakitin gimana? Kalau terus disakit ya udah off. Oh gitu. Ya op, waktunya op ya op. Untuk apa kita disakiti terus? Bahkan yang lebih baik ada dari dia. Tapi kadang yang lebih menyakitkan itu lebih kita cintai. Oh gitu ya. Ya, Bikin penasaran sih emang ya. iya. Oh gitu. Oke. Tapi semua cewek emang kayak gitu sih, kebanyakan sih.